Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bidawaman naf'an bi'ulumihi fid darain amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadan daimin wa daharat dairin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh, terkhusus jamaah mushola jamaah Nur Islam. Alhamdulillah, syukur pertama-tama adalah senantiasa kita mempersembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, al-insanu bitafkir wallahu bitadbir. Manusia itu boleh berencana tapi Allah yang menentukan. Kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk hadir sama-sama pada pagi hari ini, dipertemukan untuk bersilaturahim di Langgar Nur Islam. Namun kehendak Allah Ta'ala ternyata hujan terus. Mungkin sudah ada niat tak pengen hadir, persiapannya sudah lumayan banyak, tapi disinilah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang penting kali ini tidak turun. Berapa yang ada tetap jalan terus. Tetap jalan terus. Sebab di dalam surah ayat terakhir itu ada beberapa rahasia Allah yang tidak diketahui oleh seluruh makhluknya. Termasuk wa yunazzilul ghaits, kapan hujan itu pastinya akan diturunkan. Kita tidak pernah tahu. Yang pertama, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah, hari kiamat kapan terjadinya pasti tidak tahu dari Allah. Yang kedua, pastinya turun hujan. Cuman kita ini pajak memprediksi, kami mentul tadi belum hujan. Lo sudah tengah perjalanan berdebar terusnya, masya Allah. Berdebar terusnya. Pastinya kita tidak tahu. Cuman BMKG menurut ilmu itu cuma memprediksi bahwasannya akan terjadi perkiraan cuaca. Namanya perakiraan. Kadang-kadang hari panas turun hujan, kadang-kadang hari mendung tidak turun hujan. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, yang tidak diketahui rahasia Allah itu di dalam janin seorang ibu yang dikandung, pastinya cuma Allah yang tahu. Kadang-kadang kita yang kolangan tahu betul betul, itu juga sebaliknya. Alat ini cuma mampu untuk mendeteksi, bukan untuk memastikan. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, apa yang bakal terjadi di keesokan harinya tidak pernah tahu pastinya. Dan yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, di bumi mana kelak dia bakal mati, kita tidak pernah tahu. Itu tentang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di tanggal, kalau tidak salah, 6 Dzulqa'dah, penanggalan bulan ke-11 dalam penanggalan bulan Hijriah. Dzulqa'dah ini merupakan salah satu bulan minha arba'atul hurum, 4 bulan yang Allah muliakan. Masih banyak di antara mereka mitos yang meyakini, yang mempercayai, menganggap bulan Dzulqa'dah itu bulan apit. Tidak tahu, tidak ngerti ya kok. Hujan seperti kejepit, mengkali. Ya, kejepit itu diapit dengan hari Ida ini.
tugas kita ini menyampaikan kepada masyarakat yang masih meyakini dan menganggap bulan Abid, bulan Zulqaidah itu bulan sial, sampaikan kepada mereka ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak nikah kan nikah kan apa? Nak ngawini anak, nak nyukuri anak, nak ngerti segala macam, tidak apa-apa. Bismillah. Kalau kita meyakini itu macam itu jadinya, ya bakal macam itu juga yang terjadi. Ana indah tani abdi, aku sebagaimana prasangka hambaku kepadamu. Kalau katanya kau baik, baik yang bakal datang. Kalau katanya kau tidak baik, tidak baik itu yang bakal datang. Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita meyakini bulan Zulqaidah ini bulan sial, laju urung nak berangkat haji. Ini sudah mulai jemaah haji berbondong-bondong dari embarkasi dari tanah airnya. Mereka sudah nak masuk persiapan kloter pertama berangkat, insyaallah taala. Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa yang nak kami sampaikan berkaitan dengan masalah prosesi atau pelaksanaan ibadah yang berkaitan dengan di bulan yang akan datang. Yang pertama, wahijjal bait, itu yang wajib ya. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dibangun agama Islam itu atas 5 dasar. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima menunaikan ibadah haji bagi yang diberikan kemampuan lahir batin. Ini wajib haji. Adapun salah satu ibadah yang amat sangat dianjurkan adalah dikenal dengan ibadah al-udhiyah atau hari berkurban. Hari berkurban. Sebelum kita bahas masalah kurban sedikit, kami pengen cerita ini di dalam tafsir Nabi Allah Ibrahim. Ini kisah terjadinya kurban. Meskipun kurban itu pernah terjadi di masa Nabi Adam alaihissalam. Dalam Al-Quran juga dijelaskan ya, ada Habil dan ada Qabil. Jadi kita agak melangkah sedikit karena waktunya. Ini kisahnya ini adalah kisah tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim salah satu nabi yang termasuk kategori ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Nabi yang mendapatkan ujian yang terberat. Ada 5 dalam Quran sebut. Pertama, Nabi Muhammad SAW. Kedua, Nabi Ibrahim. Ketiga, Nabi Musa. Keempat, Nabi Isa. Dan yang kelima, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Dari 5 nabi ini termasuk nabi dan rasul yang mendapatkan ujian yang terberat. Nabi Allah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian yang berat-berat dan yang bertubi-tubi. Wa idz qala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan berbagai macam kalimat, dengan berbagai macam ujian-ujian yang dahsyat, yang bertubi-tubi. Fa'atammahun, Ibrahim menuntaskan ujian tersebut. Ujian apa? Banyak. Ya, banyak. Perbedaan akidah dengan wong tuanya, diusir dari rumah wong tuanya, bahkan dibakar hidup. Ya. Kemudian beliau menikah belum punya anak. Kalau kita kupas secara detail tidak cukup 1 jam. Kita ringkasnya baik. Nabi Allah Ibrahim ketika menikah dengan Siti Sarah, sebelum menikah dengan Hajar, dia berdoa dengan Allah Ta'ala, Rabbi habli minas salihin. Ini terdapat di dalam surah As-Saffat ayat nomor 100. Ya Allah,
karuniakanlah aku keturunan yang soleh. Kemudian Allah jawab permohonan Nabi Ibrahim, fabasyarnahu bighulamin halim, dan kami beri kabar kepada Ibrahim dengan seorang anak yang memiliki hati yang penyabar. Walhasil, singkatlah cerita, seiring berjalan waktu, ketika menikah dengan Siti Sarah, Nabi Ibrahim belum mendapat keturunan. Lama. Nabi Ibrahim itu umurnya hampir tua apa? Ada yang mengatakan 175 tahun, ada yang mengatakan umurnya 185 tahun, ada yang mengatakan 190 tahun, hampir 200 tahun Nabi Ibrahim itu belum punya anak. Akhirnya menikahlah dengan Hajar. Hajar yuhajiru, uang perempuan yang berhijrah, cuman kulitnya agak hitam, tapi hatinya lembut, hatinya mulia, cantik, uang yang penyabar, budak yang dibebaskan oleh Nabi Ibrahim hingga ditakdirkan Allah Ta'ala menjadi istrinya. Itu pun atas permintaan dari Sarah itu sendiri, bukan kehendak Nabi Ibrahim. Bukan kehendak Nabi Ibrahim. Itu Siti Sarah yang mencarikannya. Sampailah suatu ketika Nabi Allah Ibrahim waktu itu sebelum menikah dengan Hajar, uangnya dikenal dermawan. Dermawannya luar biasa. Apa yang dia ada dibagikannya ke fuqara wal masakin. Dia pernah bersedekah ratusan ekor unta, ribuan ekor kambing, domba disembelih. Walhasil, bukan cuma sekedar manusia yang takjub, bukan cuma manusia yang memuji, bahkan seluruh malaikat pun memuji. Akhirnya manusia memuji ini, maka timbullah sifat manusiawi. Apa kata umat ya Nabi Allah, luar biasa, begitu banyak harta yang kau miliki, kau sedekahkan di jalan Allah Ta'ala, kau habiskan untuk di jalan Allah Ta'ala. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim keceplosan ngomong, kalau bahasa kitanya, tidak usahkan harta, diri aku siap kukorbankan. Andaikan aku punya anak, anak juga siap kukorbankan. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim dengan ucapannya itu disadari atau tidak, beliau ketelepasan ngomong. Sampailah suatu ketika beliau dikaruniakan anak, lahirlah Ismail alaihissalam. Habis lahir Ismail, fabasyarnahu bi Ishaq, dikabarkan bahwa dia dapat anak sikok lagi yang bernama Ishaq. Dan Ismail, Ishaq, dan lama itu Yakub menyusul. Nah akhirnya sebelum itu Nabi Allah Ibrahim ini pernah berazam, cita-cita. Dia pernah berazam. Dia pernah mengungkapkan sesuatu, kalau dia punya anak bakal disembelih. Sampai waktu yang telah ditentukan, anak itu falamma balagha ma'ahu sa'ya. Balagha itu ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan masa usia balik, ada yang mengatakan sudah pacak, dia itu sanggup dan bisa diajak berkomunikasi, bertukar pikiran. Jika diajak ngobrol, bertukar pendapat sama anak. Disitulah Nabi Ibrahim mimpi. Mimpinya bukan sembarang mimpi. Nabi dan Rasul itu yang matanya terpejam dan hatinya jago. Artinya kalau dia mimpi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpinya 3 kali berturut-turut. Apa dalam mimpinya? Ya Ibrahim, ufi binuzrika. Hai Ibrahim, bayar nazarmu. Bayar nazarmu. Itu bangun Nabi Allah Ibrahim. Hari kedua sama persis mimpinya. Maka itu juga, hai Ibrahim, bayar nazarmu.
8 Dzulhijjah, maka Nabi Allah Ibrahim bukan cuma sekedar mimpi, dia nyata-nyata melihat bahwa dia menyembelih anaknya. Ya, dia nyata-nyata di dalam mimpinya itu bahwa dia sedang menyembelih anaknya. Di situ dikisahkan dalam surah As-Saffat, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ayat nomor 102. Manakala anak itu sudah baca bertukar pikiran, diajak berdiskusi, qala ya bunayya inni ara fil manam, berkata Nabi Ibrahim, apa sekitarnya, ya bunayya. Ini kalimat panggilan yang sangat halus. Kalau bahasa kita, sayang, wahai apa, jantung hatiku, permata hatiku. Qala ya bunayya anni fil manam adbahuka. Ayah bermimpi di dalam tidur kalau ayah ni nyata nyembelih kau. Fanzur madza tara. Mana tentang mimpi kau ini nak? Tentang mimpi aku ini nak? Ayah ni mimpi ayah ni disuruh nyembelih kau. Nyata dalam mimpi ini bahwa ayah ni nyembelih kau. Maka mana pendapat kau tentang mimpi aku ni? Fanzur madza tara. Laku kau berusaha. Jadi itu diskusi, ada dialog dulu antara orang tua sama anak. Nabi Allah Ismail menjawab, ya abati if'al ma tu'mar. Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kalau memang itu benar perintah Allah, if'al, lakukan ayah. Ma tu'mar, apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak insyaallah akan mendapati aku termasuk di dalam golongan orang-orang yang sabar. Nah, ini mimpi di malam ke-8 Dzulhijjah, di hari yang dikenal dengan Yaumut Tarwiyah, hari memikirkan mimpi. Ya, hari memikirkan mimpi. Nabi Allah Ibrahim merenung malam hari itu mimpi, dikatakan mimpi tapi tidak jelasnya, dikatakan jelasnya kalau memang perintah. Aduh ya Allah, aku ini baru dapat anak ini, kira-kira lama aku tunggu, lama aku nanti lagi lucunya, lagi tumbuh rasa cinta kepada anak. Maka disuruh dimulai, mak kalau anak banyak, anak sikok-sikok itulah sepatu wayang. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim waktu hari ke-8 itu dikenal dengan hari merenungi, memikirkan mimpi. Kalau versi dalam pelaksanaan ibadah haji, itu hari di mana orang membawa bekal air zam-zam ketika dia menunaikan ibadah haji. Nah, di sini kita dianjurkan, disunnahkan untuk berpuasa di hari Tarwiyah. Yukaffiru sanatan allatil madiyah, menghapuskan dosa-dosa di tahun yang lalu. Ya, Yaumut Tarwiyah itu puasa sunnah Tarwiyah. Adapun di hari ke-9 itu dikenal dengan Yaumul Arafah. Arafah itu disunnahkan kita untuk berpuasa ketika wukuf di Arafah. Fadilat utamanya yukaffiru sanatan allatil qablahu wa ba'dahu, menghapuskan dosa-dosa di tahun sebelumnya dan di tahun sesudahnya. 2 tahun digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut lagi sedikit, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim mempersiapkan apa itu? Pada hari ke-9 dia mempersiapkan menyembelih Ismail. Arafah dikenal dengan dini, merupakan Arafah yu'arifu. Nabi Allah Ibrahim mengenal bahwa itu betul-betul mimpi dari Allah Ta'ala, bukan sekadar mimpi wahyu. Maka dia mengenal bahwa itu perintah Allah Ta'ala, dilakukan pelaksanaan pada tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Maka itu ada yang namanya sejarah Yaumun Nahar, hari pengorbanan. Hari ke-9 diajaklah Ismail. Kemana?
kau menuju Jabal Qurban. Ngomonglah sama Hajar, Hajar, sayang, labbaik. Ismail kau mandi ke, pakai ke pakaian yang bagus, minyak kau wangi. Nak ke mana imamnya apa? Ismail hari nak ku bawa jalan-jalan. Kita ngomong lagi sama Hajar, kita ngomong lagi. Kalau bahasa kita ni nak bawa kondangan ni, wangi dan ke belaga-belaga, aku nak bawa kondangan, nak bawa jalan. Dalam perjalanan, iblis datang. Iblis datang. Kalau zaman Nabi dulu, iblis dia datang menjelma, menyerupai kakek itu mau tongkat, datang ke Hajar. Hajar, apa? Kau tahu tak? Tak tahu. Aku tak tahu dia, bapak dia tahu. Hajar, anak kau nak dibawa Ibrahim ke mana? Kau tahu nak bawa jalan-jalan. Nak bawa jalan-jalan Hajar. Kau tahu tak anak kau nak disembelih? Anak kau nak disembelih. Tak kata orang bawa jalan-jalan, yang dia bawa modalnya itu apa? Tali, samu, pisau. Kata cerita, nak dibunuh, nak sembelih ini. Untuk apa nak dibunuh? Untuk membuktikan itu perintah Allah. Pikir Hajar, masuk tak dalam akal sehat? Ini uji iblis. Apa benar perintah Allah itu bertentangan sama akal sehat? Hajar begitu dengan perintah Allah, tidak banyak ngomong. Kalau memang itu benar perintah Allah, tak usah dia, aku siap untuk ini disembelih. Iblis tak mau lagi, dia pakai batu kerikil loh Hajar. Ilham lain, belagi iblis tadi. Gila ni bininya ni. Iblis kau tak percaya kepada dia. Itulah ada peristiwa melempar jumratul ula wusta aqabah dalam pelaksanaan ibadah haji. Datanglah ketika Nabi Allah Ibrahim sampai di Jabal Qurban di hari ke-10. Waktu itu ada beberapa permintaan. Dia dialog tadi, permintaan Nabi Allah Ismail. Setelah dia tahu bakal disembelih, dia dialog. Apa kata Nabi Ismail? Ayah, mohon izin penuhi beberapa permintaanku sebelum engkau memelihara engkau ayah. Apa itu nak? Yang pertama ayah, tolong pisaunya kau asah tajam-tajam, supaya ayah waktu memelihara aku kaget, aku tidak merasakan sakitnya dan aku cepat mati. Ini permintaan pertama. Maka itu kita tidak boleh menyembelih binatang itu dengan pisau tumpul. Itu demi Allah sama dengan menyakiti, membunuh secara hidup-hidup. Yang kedua, ayah, tolong kau ikat kaki dan tangan aku ayah. Kepat kaki dan tangan aku. Yang ketiga ayah, benamkan muka aku ni ke tanah supaya ayah tu tak kata rasa hibah terhadap diriku. Benamkan ke tanah, tutup mata aku ni ayah supaya ayah tu tak kata hibah dengan diri aku waktu aku memelihara aku kaget. Yang keempat ayah, jangan sampai sedikit pun darah yang memercik mengenai bajumu, sebab kalau terpercik kau akan bersedih berkepanjangan. Yang kelima ayah, setelah proses nanti penyembelihan, mohon kiranya baju aku ini berlumur dengan darah, jangan kau cuci, jangan kau lap. Berikan langsung kepada ibunda tercinta Hajar. Ini mudah-mudahan kelak menjadi syahid di hadapan Allah Ta'ala bahwasanya cinta aku, cinta ayah, cinta ibu menuju kepada satu yang maha cinta, Allah Ta'ala. Malaikat subhanallah takbir memuji, begitu terharu menyaksikan ratusan ribuan malaikat menyaksikan yang hadir pada saat itu. Akhirnya waktu proses penyembelihan akan terjadi. Falamma aslama wa tannahu lil jabin. Dan manakala keduanya pasrah, Nabi Allah Ibrahim sudah pasrah total. Ismail juga pasrah. Kalau tadi permintaannya 5, ternyata masih ada yang goda. Iblis ini sudah ada yang goda. Ayah,
Nabi Ismail ngomong, kalau tadi aku minta kaki dan tanganku diikat, ayah sekarang lepaskan ikatan itu, supaya aku nanti tidak menggelepar, supaya kita sama-sama ridho, kita sama-sama ikhlas ayah. Nanti Nabi Ibrahim banyak matanya. Baik juga dengan anaknya. Ayah, kalau aku tadi minta dibendamkan wajahku ke tanah, sekarang hadapkan wajahku kepada wajah ayah, supaya ayah bisa melihat aku melihat ayah, supaya kita sama-sama ikhlas ayah. Wih, itu luar biasa yang terjadi. Supaya kita sama-sama ridho, kita sama-sama ikhlas, kita sama-sama rela ayah. Kita saling melihat, ayah melihat aku melihat ayah. Wa tallahu lil jabin, dan diletakkannya Ismail di sebelah pelipisnya. Itu maknanya apa? Antara ayah dengan anak ada rasa dakatihim, ada rasa hibahnya luar biasa. Tapi ini perintah Allah, tidak baca ilat. Cuma ini untuk Nabi Ibrahim baik, bukan untuk kita. Jangan kita ngomong ini perintah Allah, aku nyembelih kau nak. Oh tidak, bukan, itu masukan namanya. Ini untuk Nabi Ibrahim. Wa tallahu lil jabin, dan diletakkannya di sebelah pelipisnya menghadap ke arah kiblat. Di situ Nabi Allah Ibrahim langsung mengarahkan pisaunya itu ke lehernya. Dia langsung ke lehernya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi minka wa ilaika fataqabbal minni. Allahu Akbar. Kita disembelih, wahai Allah. Sembelihan pertama tidak makan, tidak mempan. Begitu disembelih sekali tidak mempan. Bertepuk iblis yang bilang, saudara Ibrahim ngomong waktu baik. Iblis ngomong, tidak akan mungkin itu perintah Tuhan Ibrahim. Nabi Ibrahim diam tercengang. Sembelihan kedua tidak makan juga tidak mempan. Hebatnya. Saudara Ismail buang-buang waktu, iblis ngomong. Nabi Allah Ibrahim ngomong tidak tumpul iblis. Nah ini. Nak ngomong lagi dibapit oleh Nabi Ibrahim pakai batu kerikil. Nak ngomong lagi dibapit oleh Nabi Ismail pakai batu kerikil. Itu apa lagi? Waktu sembelihan ketiga, dia di sini. Nabi Allah Ibrahim itu begitu keselnya sama iblis, menggoda yang tidak boleh berhenti. Fadaraba sikilan hajar, maka pisau tadi dipastikan tidak tumpul, menunjukkan kepada iblis tidak tumpul, ditebaskan kepada bungkah batu yang besar. Sonisfain, batu itu terbelah menjadi dua, tidak tumpul iblis ini. Begitu nak disembelih ketiga, Allah menyeru langsung, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami seru dia, hai Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya, sungguh hai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang senantiasa taat pada perintah kami. Inna hadza lahwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang terberat, yang amat nyata. Begitu sembelihan ketiga, waktu pisau nak menyentuh itu kan sebenarnya dilapisi oleh malaikat Jibril, sehingga dengan kuasa Allah Ta'ala tidak tersentuh sedikit pun leher Nabi Ismail. Ini kan ada 3 urat, urat sebelah kanan, urat sebelah kiri, dan urat kerongkongan. Napas, makanan, sama kerongkongan. 3 urat ini wajib diputus. Kalau tidak diputus, bangkit hukumnya. Dan ketika nyembelih juga, pastikan satu pisaunya tajam. Waktu proses penyembelihan, jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ini pisau ini jangan dulu dilepas. Jangan dulu dilepas sebelum dipastikan 3 urat ini putus. Jangan diangkat. Ada tekniknya macam ini nyembelihnya, ada yang macam ini, ada juga yang macam ini. Sama-sama bagus sekali loh. Asal tahu soalnya. Begitu sudah nyembelih macam ini, 1, 2, 3 selesai, baru diangkat. Jangan belum dah putus rasi kok urat ini diangkat, disembelih lagi.
itu satu nyiksa binatang, kedua pacak jadi bangki. Inilah harus wong yang paham yang nyembelih. Memang tukang jagal paham, cuma kadang-kadang ada tukang jagal tidak paham fikih. Ini yang agak kerok nih. Ya, ini yang agak kerok, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika itu disembelihlah Nabi Ismail alaihissalam. Begitu sembelih, wafadainahu bidzabhin azim, dan kami ganti anak itu dengan hewan sembelihan yang besar, yaitu kipas biri-biri. Ini menurut tafsir seperti tafsir Jalalain, Imam Jalalain di situ jelaskan juga bahwasanya yang diganti oleh Allah Ta'ala itu adalah kipasnya, korbannya anak Nabi Adam Habil, berupa kipas. Salamun ala Ibrahim, dan Allah memberikan ucapan selamat atas Nabi Allah Ibrahim. Salamun ala Ibrahim, selamat atas keberhasilan kaum Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadina mu'minin, dan sesungguhnya dia Ibrahim itu adalah termasuk hamba-hamba kami yang beriman, diakui oleh Allah Ta'ala. Nah, dari sinilah ada ayat melanjutkan wa basyarna bi Ishaq nabiyyan minas shalihin, barulah dapat Nabi Ishaq. Bapak Ibu sekalian, ini sekilas tentang terjadinya penyebab hari raya kurban. Maka itulah sampai saat ini kita dianjurkan untuk berkurban. Kurban bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib. Sebagaimana hadis Nabi menyatakan, kutiba alayya nahar wa sunnatul lakum, diwajibkan atas diriku berkorban, alayya nahar wa sunnatul lakum, dan sunnah bagi kalian. Hukumnya sunnah, wa hiya sunnatul muakkadatun, hukumnya sunnah yang amat dianjurkan, hukum sunnah yang amat dikuatkan. Sama seperti akikah. Akikah itu sunnah yang dikuatkan, mak itu juga korban. Yang membedakan itu, kalau keka sebelum balik, kalau kurban syaratnya setelah muslim balik. Jangan apa kau punya anak pun belum dikorbankan sementara dia lagi kekahkan. Anak kalau belum balik tidak masuk syarat. Lembaga kita mengorbankan keluarga yang belum pernah korban. Kalau dia kekah sebelum balik, al-ghulam murtahanun bi aqiqatihi, anak-anak yang belum balik, al-ghulam itu kalimatnya gulam, belum balik. Beda kalau al-walad, al-walad tak balik sejak lahir sampai mati boleh kekah. Tapi kalau dia kekah, batasnya gulam, balik. Al-ghulam, anak-anak yang belum balik, murtahanun menjadi maf'ul, isim maf'ul dibebankan bagi wong tuanya bi atiqati, yakni menyembelihkan kambing, biar mengkekahkan. Mayuzbahu inda khalqi sya'rihi wa yusamma, menyembelihkan kambing, mencukurkan rambut, memberikan namanya. Kalau dia kurban harus balik, Bapak Ibu sekalian. Nah, balik ke masalah kurban tadi. Siang hari ini apa kita lanjut ini ada apa ya? Balik ke masalah kurban, ibadah kurban, Bapak Ibu sekalian. Ini hukumnya yang sangat dianjurkan dalam syariat agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah mengkaruniakan nikmat kepadamu ya Muhammad begitu banyak. Fashalli li rabbika, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang musuhimu, mereka yang terputus dari rahmat Allah Ta'ala. Fashalli li rabbika wanhar. Inilah dalil yang menjadi rujukan kapan mulai penyembelihan hewan korban itu. Fasholli li rabbika, yakni setelah menunaikan sholat Idul Adha.
Dan tidak masuk syarat kalau dia nyembelihnya itu sebelum pelaksanaan sholat sunat Idul Adha. Tidak boleh, ada syarat. Itu hukumnya bukan korban, itu hukum sedekah esok. Tapi kalau dia sudah ada sholat Idul Adha, maka boleh ditunaikan pelaksanaan kurban. Sampai kapan? Ayyamun tasyrik, ayyamun nahar. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari berkorban, Bapak Ibu sekalian. Kalau sunat di sini juga saking dikuatkan wong agar dia berkorban tersebut, Nabi SAW sabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man wajada sa'atan falam yudhih fala yaqrabanna musallana, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Siapa uji Nabi SAW yang dia mampu untuk berkorban pada saat ini, sementara dia tidak galak berkorban, maka uji Nabi, kalau bahasa kasar kita, nyaulah dari pasarakannya. Nyaulah. Fala yaqrabanna musallana, tidak usah mereka tuh mendekat dari tempat sholat kami. Kalau bahasa kasarnya, nyaulah. Dibenci oleh Nabi SAW. Dia mampu berkorban, tapi dia tidak galak berkorban, maka dibenci oleh Nabi SAW. Cuma kita Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang mampunya itu batasnya seperti apa? Kadar kemampuannya itu. Kadar mampunya itu kan perempuan, harga kambing standar PNR berapa? 2,5 juta, 3 juta taruhlah. 3 juta sekor sapi, perempuan umum 3 juta. Tidak mampu Ustaz, tapi giliran dia DP mobil baca, DP rumah bisa, DP motor baca. Motor sama berapa Ustaz, tapi giliran DP mobil, DP rumah dia bisa juta-juta. Manjat organ tunggal baca, tidak? Mayar organ tunggal bisa. Memang tidak wajib. Tapi ada tapinya. Korban itu kakek, setiap kukunya, rambutnya, bulunya, tetesan darahnya itu akan mendatangi wong-wong yang berkorban. Kita di dunia ini baik, nak pakai kendaraan bagus. Kakek itu binatang yang dikorbankan jadi kendaraan dia di akhirat. Terlebih lagi ketika di titian sirat, kakek dia datang, tanduknya datang, kukunya datang, bulunya datang, darahnya datang, memberikan syafaat, pertolongan, memberikan menjadi kendaraan, siap dia kendarai. Kita di dunia ini baik, tidak cukup nak motor terus. Motor sih 70, batuk-batuk puluh, mongkok ledakan kayak itulah terus ada. Sekali-sekali nak motor NMAX, motor Mamek ada, motor PCN, agak-agak dikit ada. Agak besar-besar mantap-mantap dikit. Nak mobil, mobil tua-tua terus, mobil yang baru pula. Ya kira-kira itu lah. Apa lagi kayak di sana? Maka itu kita dianjurkan untuk berkorban. Bagi yang mampu Ustaz, berkorban Ustaz, cicilan besarnya ini tiap bulan juta-juta, ya sudah. Kalau memang tidak ada baca, minimal satu keluarga kalau baca ada yang berkorban. Kalau baca, tidak kantek galonnya ya sudah. Kalau memang kalau memang tidak ada baca, kita jangan ngomong tidak mampu, kagak mampu ke Tuhannya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, di sini ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib. Wajib itu bukan wajib ain, tapi wajib kifayah. Wajib kifayah itu seperti dalam satu keluarga dia berkorban, maka akan terangkat dosa wong yang tidak berkorban. Misalnya kamu punya kambing, sudah kambing. Afdal mana kambing kamu sapi, lebih afdal lagi sikok sapi, sikok wong. Itu lebih afdal. Betul Pak? Lebih afdal lagi sikok sapi, sikok wong. Cuma agama itu mudah, jangan juga dibuat mudah, jangan juga dibuat sulit.
Kalau tidak mampu uji Nabi sudah. Puan wong 7. Wong 7. Hadisnya banyak mutawatir yang menjelaskan bahwasanya kalau misalnya wong 7, Bapak Ibu sekalian, kalau dia misalnya onto wong 7, sapi wong 7, kambing wong 7 juga tidak, kambing sikok, untuk sikok wong. Tapi sikok korban itu bisa sudah terwakilkan bagi keluarga yang tidak berkorban. Ya. Jadi saat berarti sikok kita korban itu sudah termasuk boleh kita berkorban untuk keluarga. Itu sudah mewakili namanya. Sudah mewakili dari satu keluarga. Yang jangan sampai tidak berkorban cuma Ustaz kami ini mama jadi korban perasaan perasaan apa korban. Insyaallah orang sekalian yang jelas apa namanya kalau sudah ada niat itu biasanya insyaallah dia terlaksana. Pelaksanaannya waktunya kapan? Waktunya ketika sudah menunaikan sholat Idul Kurban atau Idul Fitri. Kita diajarkan berkorban itu yang jelas disunnahkan yang pertama membaca bismillah jangan lupa, dan juga disunnahkan juga membaca salawat kepada Nabi SAW dan bertakbir dan juga berdoa, dan juga menghadapkan ke arah kiblat. Kalau baca yang tukang nyembelihnya itu wong yang ibadah biar barokah, wong yang ibadah. Maka itu ada komunitas juleha, jurus sembelih halal. Ada lagi banyak sekarang ini yang sembelih halal itu. Kalau yang paham ngerti ilmu fikih supaya makannya berkah, lemak, rasanya beda. Kita kadang-kadang nyembelih melawung, tukang nyembelih merokok lu pakai cara pendek. Ngapa gitu makan galak tidak lemak ini dah. Tidak berkah, kurang berkah. Kakek tolong pendek mulut merokok pula, masya Allah tabarakallah. Allahumma minka walaka. Ya Allah, korban ini darimu, hanya untukmu. Fataqabbal, terimalah sebagai nama fulan bin fulan. Itu sunnah. Disebut jadi dan sunnah juga disaksikan oleh umum berkorban. Afdalnya niat, yang berkorban itulah yang dimulai. Afdalnya niat. Tapi kalau tidak baca dan dimulai, dia disunnahkan untuk menyaksikan sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk setelah daging itu sudah dibagi-bagi, sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk yang untuk jalan tentang kosana family hadatolan wa at'imu ba'isal fakir, dan sepertiga untuk wong yang fakir. Jadi dibagikan. Boleh kita menjauh wong non muslim, boleh menjauh non muslim, tapi diprioritaskan dulu wong yang muslim, yang muslimat. Tujuannya apa? Sya'airallah, mensyiarkan agama Allah. Siapa tahu kayak itu buka gitu hatinya. Walau agama Islam ini boleh kami tinjau. Nah, itu tujuannya Bapak Ibu sekalian. Masih banyak sih sebenarnya pembahasannya, cuma sudah siang ini. Dan mungkin ada pertanyaan yang nak ditanyakan seputar dibahas di hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagaimana kita tahu dan Ustaz tadi ngomong bahwa kita berkorban itu untuk kendaraan di akhirat, dan kita sebagai anak memberikan kendaraan untuk orang tua yang sudah meninggal. Apakah boleh kita berkorban itu atas nama orang tua kita yang sudah meninggal? Dan gimana caranya kita niat kita itu untuk, apakah nama dia disebut saja apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya mengorbankan yang sudah meninggal, ya, disebut dengan mengorbankan. Apakah boleh dalam Islam mengorbankan keluarga yang sudah meninggal? Larangannya tidak ada, perintahnya juga tidak ada. Tidak akan diperintahkan. Nanti kalau pada haji ada, padahal haji ada, dikiaskan umrah juga ada. Yang mana yang lebih afdal ketika meninggal? Apakah sedekah jariyah? Apakah kurban? Nah ini, kalau jariyah itu tidak putus-putus. Kalau kurban itu besar juga pahalanya, cuma mentok di situlah. Itu bedanya. Boleh dia mengorbankan keluarga yang sudah meninggal kalau wong tuanya waat.
wasiat. Sama macam ini. Nah, apa niat simpanan duit? Rencana apa yang apa korban? Kalau murabani panjang, apa nak pakai korban? Kalau murabada sampai umur, tolong kau korbankan pun apa? Itu namanya wasiat. Itu namanya wasiat. Tak sampai harinya, tidak sampai dia meninggal, tunaikan jadi wajib itu wasiat. Tapi kalau abang ini nggak duit, abang tidak tinggal duit wasiat baik. Perempuan tahlil lah jual anak cocoknya. Tapi kalau anak cinta sama orang tua pasti juga begini dengan cara apa yang penting yang diridhai Allah Taala. Kedua, kalau misalnya orang tuanya tidak wasiat, tidak ketik wasiat dari orang tua, apakah boleh aku mengorbankan atas nama orang tua? Boleh. Anjurannya tidak ada, larangannya juga tidak ada, jadi boleh. Cuman yang mana yang lebih abdal? Yang lebih abdal memang sedekah jariyah yang tidak putus-putusnya. Masjid, mushola, majelis taklim, majelis ilmu, tapi tidak menyalahkan kalau dia mengorbankan keluarga sudah meninggal. Boleh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau wa'ad tadi beda kasusnya. Kalau wa'ad tadi itu artinya dia memang pesan berwasiat. Nah, dan juga teknisnya Bapak Ibu sekalian, kebanyakan kita nih kalau mengorbankan keluarga yang sudah meninggal itu jangan atas nama keluarga yang sudah meninggal. Memang niat dia itu dihadiahkan pahalanya untuk yang sudah meninggal, tapi teknisnya kurang tepat. Yang benar itu tetap niat yang lagi hidup, tapi dalam hatinya dihadiahkan pahalanya untuk yang sudah meninggal. Itu yang benar. Kenapa? Idza mata fabna adam in qata'a amaluhu. Apabila seseorang itu meninggal maka terputus amalnya. Ini korban dari almarhum Fulan bin Fulan, tinggal wong bae berjalan di majelis, di musola, di masjid. Hebat Pak, kau dari kubur pocak kirim sapi. Hebat Pak, kau dari kubur pocak kirim kambing. Itu maksudnya yang berkorban itu atas nama yang hidup. Nama yang hidup dihadiahkan kepada yang meninggal, tapi tetap nama yang hidup. Misalnya Pak Hasim, Pak Ketua kita misalnya atas ini korban atas nama Pak Hasim bin Fulan misalnya. Pak Hasim masih hidup, memang dia. Ini atas nama almarhum, ayo mau mati, baca kirim sapi hebat. Kira-kira saya itu, kira-kira logika macam itu. Yang benar itu niat yang lagi hidup, tapi dihadiahkan kepada yang sudah meninggal. Tetap niat uang yang lagi hidup, jangan uang yang tidak hidup. Jangan atas nama yang tidak meninggal. Ini banyak ini. Ini banyak, di mana-mana banyak macam ini. Kadang-kadang kurang paham. Jadi Bapak Ibu sekalian kenapa tidak ada salah? Cuma kalau kita mengambil rujukan hadis Nabi, ini sahih dari Imam Abu Dawud. Apa kata Nabi? Dalam hadis itu dinyatakan seseorang itu Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam hadis itu dinyatakan bahwasanya seseorang itu dia lebih afdal. Ya Allah, di ujung lidah kalimat hadis ini bunyi Arabnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau tidak kata Arabnya lupa di artinya. Tidak Arabnya lupa di kata. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi intinya hadis itu dinyatakan la ayyatasaddaqu ar-rajulu fi hayatihi bi sihhatihi bi dirhamin khairun min ayyatasaddaqu bi mi'ati dirhamin ba'da mauti. Nah, ini kata Nabi. Seseorang itu hendaklah dia bersedekah, beramal lagi hidup, lagi sehat. 1 rupiah, 1 dirham, minimal 1 rupiah yang dia sedekahkan di jalan Allah tatkala lagi hidup itu lebih baik dari 100 rupiah. 1 rupiah lebih baik lagi hidup ketimbang 100 rupiah setelah matinya. Dan perbandingan 1 banding 100. Jadi yang hidup besar pahalanya ketimbang yang sudah meninggal. Atas nama almarhum,
jauh perbandingan 1:100. Malah tetap niat yang lagi hidup, tapi dihadiahkan pahalanya kepada yang sudah meninggal. Kira-kira nyambung nggak? Oke, kalau bawa belum ngopi ini kalau nyambung. Kita belum koordinasi. Itu lebih kurang. Jadi lebih afdalnya macam itu. Kalau kami lagi dengan kiai, dengan asatid, dengan habaib, niat yang lagi hidup, tapi dihadiahkan pahalanya dengan yang muda meninggal, tetapi tidak menyalahkan bahwa atas nama almarhum. Cuma perbandingannya itu 1:100 sayang. Itu sunnah di dalam sunnah Abu Dawud dan hadis sahih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nita. Ya. Ini antara niatan untuk bayar utang sama niatan untuk hutang. Oh iya. Jadi itu tahu ini mau kan? Jadi kita tuh ada utang mau kantornya 5 juta. Sedangkan kita namanya kurban itu kan 3 juta. Iya. Nah itu alternatif itu yang bagus yang mana? Aku kurban dulu, main utang dulu. Lebih bagus dua-duanya. Tapi kalau duit kita pas-pasan, dahulu ke utang. Dahulu utang. Jadi ada kurban kan? Iya. Jadi kamu berutang. Ngasih utang itu kok kurban. Dalam utang itu nafasul mu'minina mu'allaqun bidainihi hatta yuqda anhu. Sahih Muslim. Jiwa ruh seorang mukmin dia diikat dengan hutangnya, tidak akan masuk ke dalam surga sehingga dilunaskan hutangnya. Bahwa mati syahid baik dan tidak akan dilunaskan sebelum ada sahabat memastikan menjamin hutangnya. Jadi hutang itu walaupun 1 perak, 1 rupiah, jangan dianggap remeh. Ini hutang itu. Dulu kan hutang. Ada uang juga bertanya, Ustaz, kami ini setiap pagi setelah subuh kami kumpulkan dalam wadah celengan begitu ya. Zaman Ustaz sementara aku ada hutang. Jadi apa hukumnya duit aku setelah subuh ini? Bayar hutang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hutang lebih wajib daripada kita sedekah. Kita ada hutang, nggak sedekah. Jadi kalau cek itu, ya. Sama cak faedah sufi. Haram hukumnya sholat sunat kalau dia tidak sholat wajib. Kira-kira sen ini nah, bolong, ada tambah dempul. Kalau sen tak katik, tak ditempul lah beli. Jadi kalau cek itu kan, nah itu sunat hukum kurban itu memang dia sunnah yang dikuatkan. Tapi kalau ada utang lebih wajib lagi utang, habis ditunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya, Pak Haji. Ini masalah haji kan. Jadi di situ disebutkan bahwa bagi yang mampu ya. Tapi kita di tengah masyarakat ini kadang-kadang itu tadi dah. Apakah pun yang mampu, sekarang mampu itu di mana? Ideal. Siap. Nah, karena orang itu banyak juga aku ini tidak mampu kan. Atau tidak dapat panggilan lah segala macam katanya. Nah itu bagaimana kita meninggalnya. Haji bahkan Nabi SAW mengingatkan, man lahu sa'atan haji, siapa orang yang dia diberikan kemampuan untuk berhaji sementara dia tak berhaji, falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan, maka silakan dia memilih ingin dimatikan secara agama Yahudi atau secara Nasrani. Apa maksudnya? Mati kafir. Kalau dia mampu berhaji, tapi dia tidak ada menunaikan ibadah haji. Sekarang kadar mampu itu seperti apa? Ini mampu. 1. Kadar mampunya itu kan kalimatnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, hendaklah atas, karena Allah dasarnya atas manusia itu mereka menunaikan ibadah haji. Man isim mausul nasir, mampu lahir, mampu batin, jasmania, malia, badania, qalbia. Secara lahir, zohir, fisik mampu, tapi duit tidak cukup. Ada uang duit cukup, tapi fisik tidak mampu. Nah ini anggaplah dari segi mal, dari segi harta. Dia sudah punya rumah dewek, dia sudah punya mobil dewek, dia sudah punya penghasilan dewek. Segala sesuatu terpenuhi seluruhnya. Untuk biaya ini cukup, untuk biaya itu ada, kendaraan dewek ada, rumah dewek ada, usaha dewek
ada penghasilan dewek, ini misalkan dia mampu untuk berhaji, dia tunda-tunda dengan dalil umroh itu hukum sunnah. Umroh itu hukum sunnah, tidak menggugurkan kewajiban ibadah berhaji. Lebih afdal lagi umroh jalan, haji tetap. Selagi dia punya kemampuan finansial itu cukup seluruhnya terpenuhi dan dia cukup bisa mampu untuk membayar haji, itu mampu sudah. Tapi ketika dia kempes, mana di rumah belum ada, mobil masih nyicil, ini misalnya kan, atau bola-bola berangkat haji, motor gak ganti, nah, penuhi dulu. Untuk dari segi apa namanya? Finansial penuhi dulu. Nah, sudah penuh, sudah ada rumah dewe, sudah ada punya kendaraan dewe, aku Ustaz terima. Kalau aku berangkat haji, sementara aku ini paksa jual mobil, anak-anak aku ini banyak, dan aku nggak panolong, itu juga termasuk kategori belum mampu. Kalau sudah punya mobil dewe, rumah dewe, sudah punya penghasilan dewe, nah kira-kira cukup dia untuk nyetor itu. Sekarang ini berapa? 56 juta, nunggu masa 20 tahun, lebih kurang. Umur aku ini nyampe, tidak kira-kira situ setor lah dulu, nyampe urusan Allah. Nyampe urusan Allah. Sampai harinya tidak sampai kita pendek umur, misal, insya Allah panjang umur kalau kita sampai dapat gancang mati panjang umur kalau. Sampailah suatu ketika umur tak sampai, satu dia sudah dapat pahala niat. Innamal a'malu binniyat. Kedua, itu kan pajak digantikan sama ahlinya. Dan orang yang meninggal itu pajak dibadalkan. Umroh pajak dibadalkan. Satu dengan sebab meninggal, kedua dengan sebab sakit yang parah. Terguling di rumah, tak pajak bergerak, tak pajak berjalan, tak pajak aktivitas segala macam. Bisa badal, bisa. Asal duit, kada duit mana? Badalan siapa? Itu kalau nak padahal haji. Jadi itulah paling lebih kurang kadar kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, ya. Dia sudah terpenuhi segala kebutuhannya. Tapi di sisi lain kalau dia harus jual rumah siklo itulah, maka rumah itu dijual, itu namanya wajib mansur. Balik pergi haji rumah kena gusur. Haji mansur, ya. Balik pergi haji rumah kena gusur. Atau lagi haji maklum, pakai wajib belum. Allah akan bisa apa lagi? Sekolah tak? Ya. Itu masalah yang untuk yang umroh itu. Itu batasan umroh itu sebenarnya ada batasan lagi. Umroh. Batasan itu berapa kali? Oh, kadang-kadang kan berkali-kali kan. Nah, ada batasan tak? Misalnya cuma 5 kali belajar Islam, 3 kali kalau ada di umroh batasnya. Kalau Nabi seumur hidupnya haji cuma sekali. Nabi itu wajib. Dan haji seumur hidup cuma sekali Nabi. Adapun kalau kita rindu berkali-kali itu hukum sunnah, meskipun itu haji. Itu juga umroh. Umroh itu apakah ada batasnya? Tidak ada batas. Selagi kita mampu, bismillah. Cuman nak lebih besar lagi pahalanya kita lembahlah umrohkan uang yang belum pernah umroh. Nah, itu maksud aku. Jangan minta uang sama bosnya. Itu maksud aku itu tak kira-kira. Asatid, ustaz-ustaz, guru ngaji, marbot masjid, marbot musola, itu. Tahu nih aja. Iya. Mumpung dia lagi ketua. Besar pahala. Al-umrata ila al-umrah kafaratul lima bainahuma. Umrah dari waktu ke waktu yang dilaksanakan itu pahalanya kafaratul lima bainahuma. Itu menjadi kifarat, menjadi penggugur, menjadi penghapus dosa di antara umrah-umrah tersebut. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila al-jannah. Dan haji yang mabrur itu tak kata balasannya kecuali surga Allah Ta'ala. Haji mabrur bukan haji mabrur, bukan. Hajinya haji mabrur, bukan haji kabur.
Bapak Ibu sekalian, umroh itu sama pelaksanaannya tidak jauh beda dengan ibadah haji. Sama persis. Sama dari mulai niat, miqat, ihram, sama tawaf, tahallul, sa'i dan lain sebagainya. Yang membedakan itu tidak ada mabit di Musdalifah, tidak ada melempar jumroh, tidak ada wukuf di Arafah. Selain itu sami mawon potowe sama. Ngomong masalah umroh, kalau Bapak Ibu nak melok umroh sama kami ya tuli. Insya Allah kayak kami berangkat bawa jemaah tanggal 12 Juli. 12 Juli akan datang ini. 12 Juli itu 12 hari keberangkatan. 12 hari. Yang 12 hari pesawat lain tapi pesawat lain di harga 31 sekian. 12 hari pesawat lain tidak transit negara lain. Palembang, Batam langsung terbang ke Madinah. Bulan Juli ini keberangkatannya tiap bulan. Ada yang paket, ada yang murah 9 hari yang harga di 28, 29 ada 9 hari. Ada yang Garuda. Jadi di bintang-bintang 4, kita bintang-bintang 4 kalau naik melok ya teri, insya Allah kami bawa bulan Juli ini. Cuman data masuk paspor, malah promosi lah juga. Data masuk paspor, sama suntik, meningitis dan lain sebagainya. Itu umroh Pak. Kalau masalah umroh, tiap bulan kami ada keberangkatan. Kalau berangkat itu biasanya umroh itu bisa 9, bisa 12 hari. Waktunya tidak terbatas kapan. Waktunya boleh. Cuman ketika musim haji stop dulu umroh. Stop dulu. Kemarin keberangkatan di bulan Syawal kemarin itu tanggal 13 April terakhir. Setelah itu dikurus tutup karena prepare untuk persiapan jemaah haji. Wallahu a'lam bishawab. Travel mana? Ya, travelnya Syahirah Cahaya Madinah. Travel kita berizin resmi tidak masuk di Jakarta. Bukan dari Jakarta. Jadi kita punya dewek sudah resmi berizin. Jadi kalau travel itu travel yang memang dia bukan yang masuk di Jakarta. Jadi kita berangkat dari sini langsung Jeddah, Madinah. Ada juga Garuda, juga lain. Kemarin tuh pakai Citylink, jadi ditarik dari Garuda atau enggak? Jadi sekarang kita pakai ada paling layan sama Garuda. Wallahu a'lam bishawab. Ya tadi. Asal lagi nih kalau. Kalau lupa ini. Ada lagi? Ada lagi cukup? Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Allah taala akan diberi sekalian untuk sampai ke tanah suci Makkahul Mukarramah dan ke Madinatul Munawwarah menunaikan ibadah haji dan umrah sebelum kita wafat insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf kepada Allah taala, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم افتح لنا من أبواب العلم ويسر لنا من أبواب العلم وزدنا علما وفهما في الليل والنهار اللهم أورثنا علما ما لم نعلم نشكر لله اللهم ارزقنا ويسر لنا زيارة مكة والمدينة في كل شهر وفي كل سنة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه بشير النذير يا رب البيت الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب المشعر الحرام يا رب الحل والحرام يا رب الركن والمقام أبلغ تحية منا السلام اللهم صل على سيدنا محمد عدد الرمل الرفيق صلاة ترزقنا بها من أهل التوفيق وتبلغنا الحضور إلى البيت العتيق وزيارة قبره وأبي بكر الصديق وعلى آله وصحبه أجمعين واغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأهلنا ولزوجاتنا ولأساتذتنا ولتلامذنا وللمؤمنين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك